Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Comfort this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Comfort this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence. Holy Spirit, you are jemaat-Mu, setiap umat-Mu yang ada di gereja ini Bapa. Ini kami Tuhan, kami mau naikkan pujian kami lebih lagi Tuhan. Kami mau bersorak-sorai karena kami percaya dan sungguh yakin dalam diri kami sudah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Terimalah pujian kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kita memuji Tuhan katakan amin. Berikan tepuk tangannya sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Katakan kiri kanannya, aku sudah diberi kuasa. Yes, kita sudah diberi kuasa Bapak Ibu Saudara. Kita mari menyanyi Tuhan lagi amin.
Mari Bapak Ibu Saudara, minggu ketiga kita akan memberikan persembahan diakonia. Mari siapkan persembahan kita yang terbaik. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sungguh luar biasa memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bisa menikmati setiap berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan atas setiap kami. Kini kami mau belajar Tuhan untuk kami bisa berbagi dengan saudara-saudara kami yang mungkin kurang beruntung seperti kami Tuhan. Tapi kami mau berbagi sedikit dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bila Tuhan persembahan ini menjadi perpanjangan tangan buat teman-teman kami, saudara-saudara kami di luar sana yang membutuhkan. Terima kasih Bapak, pakai gereja ini lebih dahsyat lagi. Berkati Tuhan Yesus lebih lagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur dan kami siap memberi dengan hati yang sungguh bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat menabur Bapak Ibu Saudara. Jesus, Engkau adalah penolong yang setia. Roh Kudus, kami mau selalu berjalan bersama denganmu. Mari kita naikkan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Saat ku dalam kesesatan, Terhibur
Tuhan di muka bumi ini. Roh Kudus dicurahkan bagi setiap murid-murid Tuhan, saudara. Berapa yang kita yang mau dipenuhi dengan Roh Kudus, lambaikan tangannya sekarang. Haleluya, kita tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Kita percaya pagi hari ini Tuhan mengawal setiap kita, saudara. Kita mau menyala-nyala rohnya, saudara. Roh kami menyala-nyala untuk kami melayani Tuhan. Kami percaya pada hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan penuhi setiap kami dengan Roh-Mu ya Bapa. Sehingga kami boleh kuat ya Tuhan, untuk kami boleh berjalan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap sama-sama kita katakan amin. Kembali Bapak Ibu, haleluya. Terima kasih semuanya ya. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar saudara? Saya tahu pasti jawabannya luar biasa. Kalau ditanya pendeta di gereja pasti jawabannya luar biasa, saudara ya. Kalau saudara lagi susah, ngaku aja lagi susah, saudara ya. Kalau lagi banyak pergumulan, ngaku aja banyak pergumulan gitu, saudara ya. Jangan kalau di gereja pendeta tanya apa kabar, luar biasa gitu kan. Kalau Hendra yang di belakang itu sound system kita, kalau ditanya apa kabar, biasa di luar dia, saudara ya. Karena Hendra itu biasa di luar, selalu informasikan lalu lintas buat saya, saudara ya. Pastor Andri katanya, lalu lintas arah Hayam Huruf macet. Jangan lewat Monas, ada demo. Saya bilang, demo di mana? Di TV nggak ada. Ternyata ibu-ibu lagi demo masak, saudara ya. Itulah kerjaannya Hendra. Kita berikan tangan buat Hendra. Haleluya. Saudara, jujur, kalau kita mau jujur, saudara ya, keadaan kita itu pasti beda-beda ya. Satu dengan yang lainnya. Mungkin ada yang lagi susah, ada yang lagi senang. Saudara nggak usah malu kalau lagi susah. Saya aja lagi banyak pergumulan sih, saudara ya. Tapi yang membedakan antara orang dunia dengan anak Tuhan, ketika ia dalam masalah, ketika ia dalam pergumulan adalah tetap bersukacita. Amin. Saudara, berkat itu nggak hanya berbicara tentang duit, saudara ya. Berkat itu bisa berbicara tentang kesehatan, saudara. Kekuatan tubuh kita
kaki yang kuat, tangan yang masih bisa ngangkat, memuji Tuhan, saudara. Makanya saudara, kalau diberi kesempatan untuk kita masih sehat, masih kaki kita kuat, bisa lompat buat Tuhan, saudara. Tangan kita masih bisa terangkat, angkat tangan kita untuk menyembah Tuhan, amin. Ekspresikan penyembahan kita di hadapan Tuhan, walaupun keadaan kita mungkin nggak baik-baik aja hari-hari ini, saudara. Tapi biar itu tak menghalangi setiap kita untuk kita datang, untuk kita bersyukur sama Tuhan, amin. Yang mau katakan amin? Kita tangan dong yang dahsyat. Saudara, kalau berbicara tentang masalah hidup, saudara ya, kita tuh nggak mampu kalau kita pakai kekuatan sendiri untuk kita berjalan, saudara, amin. Mungkin ketika keadaan kita susah, ketika kita lemah, saudara, kita nggak mampu untuk kita berjalan sendiri. Kita butuh yang namanya Roh Kudus penuhi setiap kita, saudara, amin. Kita nggak bisa berbuat baik, kita nggak bisa berbuat benar dalam kehidupan kita tanpa Roh Kudus yang penuh hidup kita. Ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara, saya percaya badai masalah hidup apapun, saudara, bisa kita jalani dengan sukacita, amin. Haleluya. Sukacita dan sejahtera itu nggak bisa didapat dimanapun, saudara. Hanya kepada Tuhan Yesus kita bisa mempunyai damai sejahtera dan sukacita. Haleluya. Orang kaya belum tentu punya damai sejahtera. Saya punya bos, saudara, uangnya banyak, saya yakin lah ya. Namanya bos, uangnya banyak, saudara. Setiap pagi datang ke kantor, mukanya ditekuk, saudara. Ya nanti jangan ikut kamu, bos saya nggak lagi. Gak ada damai, saudara. Setiap datang kayaknya cemberut mukanya gitu. Padahal kita banyak, saudara. Kalah loh sama yang saya gitu kan, karyawan gaji 10 koma gitu, saudara ya. Saya nggak sombong, saudara, gaji saya 10 koma. Setiap tanggal 10 udah koma, saudara. Tanggal 15 mati, saudara. Jadi kalau saya awal bulan tanggal 1 sampai tanggal 10 tuh nyanyinya lah ya, beda, saudara. Nyanyinya gini, haleluya ku memujimu Tuhan, gitu, saudara. Tapi setelah tanggal 10, 15 nyanyinya beda, saudara. Bila kau tak besertaku, ya, aku tak mau jalan gitu. Jadi 10 koma gaji saya ya. Tanggal 10 udah koma, 15 mati. Nah, karena sama karyawan, saudara, bos saya, karyawan, contoh saya gitu kan, anak GBI Pademangan gitu kan, kembarannya Mr. Egi ya, setiap berangkat kerja ya kan, setiap masuk kantor bernyanyi, saudara ya kan, walaupun pergumulannya gitu kan, walaupun mungkin ya, saya udah bilang, anak Tuhan itu, saudara, seboke-bokenya anak Tuhan, di dompet tuh punya uang 1 juta, saudara, ya kan, luar biasa ya kan, terus seboke-bokenya anak Tuhan tuh punya uang 1 juta ya kan, di dompet. Nah, ketika masuk kantor, kalau bos saya sama kita suka cita, walaupun pergumulan banyak gitu kan, nggak masalah. Jadi pergumulan itu, masalah itu nggak menghalangi kita untuk bersuka cita, saudara. Benar nggak? Pergumulan masalah itu tidak menghalangi kita untuk kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, ya kan? Wah, mana Tuhan baik, pergumulan banyak kok, Tuhan baik. Itu Tuhan itu nggak bicara tentang berkat, saudara. Itu Tuhan tidak bicara tentang mujizat, saudara diberkati dengan uang yang banyak, enggak, saudara. Seperti tadi saya bilang, berkat itu nggak hanya berbicara tentang uang. Saudara bisa datang ke sini, itu udah berkat Tuhan loh, ya kan? Benar nggak? Berapa banyak orang yang di ruang ICU, saudara, ya kan, sakit, kenapa buatan, saudara? Saudara masih sehat, kaki kuat, tangan bisa naik. Coba angkat tangannya, yang kanan angkat. Yesus berkata, angkat tangan kanan. Sehat kan? Tapi tadi waktu muji Tuhan gimana, saudara? Jum'ah aja, saudara ya. Ya, kalau kita dikasih tangan yang masih bisa ngangkat, kaki yang masih kuat, muji Tuhan kita harus ngangkat kanan, saudara. Muji Tuhan kita harus lompat-lompat kayak wayang kita, ya singer kita luar biasa nih, waduh ini ampun kan gitu. Ini kuat ya aja. Nah, begitu, saudara. Kalau kita mau muji Tuhan tuh harus mengekspresikan pujian penyembahan kita, saudara. Pokoknya masalah pergumulan itu jangan menghalangi kita datang sama Tuhan. Amen. Saya mau bilang, saudara ya, bukan hanya pergumulan yang menjauhkan kita sama Tuhan, kekayaan juga loh, saudara. Ya kan? Kesusahan hidup bisa menjauhkan Tuhan, tetapi kemudahan hidup pun bisa, ya kan, bisa kemudahan hidup pun bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Bagaimana enggak? Orang banyak duit hari-hari ini, rajin ke gereja waktu susah, saudara. Makanya, baik kamu bilang, Andri masih banyak pergumulan gitu kan, ke gereja masih on fire. Saya bilang, ayo udah titip uang 1 miliar ke saya gitu ya. Coba dites gitu kan. Nah, banyak orang kaya sesudah punya uang banyak, dari susah sampai punya uang banyak. Sekarang kalau hari Minggu nggak di gereja, saudara, di puncak, saudara, ya kan.
wah neduh ya kan, adem-adem gitu. Karena saudara saya nih kalau ke gereja nih saudara nih, jam 7 jam 8 tuh saya udah mulai berangkat dari rumah. Kadang-kadang saya lihat tetangga saya tuh kongkos saudara ya, dia cuci mobil saudara ya, pakai kos kutah gitu cuci mobil, enak banget dalam hati saya ini. Dia enak ya Singko ya, pagi-pagi dia cuci mobil, kita pagi-pagi udah ke gereja nih saudara, naik motor saudara ya, sampai ke Pademangan gitu, belum sarapan lagi saudara ya, itu orangnya enak gitu. Nah, ya, saya bilang apa, jangan menjadi penghalang kita saudara. Pergumulan boleh ada saudara, masalah boleh ada, tapi satu kata, cukup satu kata buat Bapak Ibu dari saya, enjoy aja gitu kan. Coba kanan kiri bilang enjoy aja. Haleluya, saudara ya. Nah, kehidupan itu seperti pertandingan, seperti sebuah pertandingan olahraga gitu ya. Ketika kehidupan kita berjalan, mungkin ada jatuh bangun, mungkin kita cedera gitu, ya kan, dalam artian ada masalah gitu. Seperti dalam sebuah pertandingan. Ada seorang pelari asal Inggris saudara, namanya itu kalau nggak salah Derek Redmond saudara. Pada waktu Olimpiade Barcelona tahun 1992 saudara, tahu kan saya saudara, lihat di Google saudara ya. Jadi pada waktu bertanding si Derek Redmond ini di pertengahan pertandingan dia terjatuh saudara. Wah, terjatuh. Kakinya mengalami cedera. Dia bangun nggak bisa saudara. Dia bangun lagi nggak bisa saudara. Kemudian ayahnya ngeliat dia saudara, disamperin lah sama ayahnya, dipapa, kata ayahnya, udah nak, gak usah dilanjutin pertandingannya, udah pinggir ke lapangan, kamu udah gak bisa. Si Derek Redmond tetap kekeh gitu saudara, pokoknya saya harus mencapai garis finish. Akhirnya dibantu sama sang ayah, dipapa saudara, akhirnya dia sampai di garis finish. Setelah sampai di garis finish, kemudian wartawan mewawancarai saudara. Kenapa Anda kok sekekeh itu bahasa Inggris sekekeh gitu ya, bahasa Jerman mungkin kali ya Bapak Ibu ya. Kenapa gitu kan ya? Kata si Derek Redmond gini, saya itu diutus sama negara saya untuk saya bertanding dan saya harus menyelesaikan pertandingan sampai ke garis finish saudara. Sama kehidupan kita juga seperti itu saudara. Tuhan sudah ciptain kita, Tuhan sudah utus kita ke dalam dunia ini saudara, ya kan, seperti seorang atlet dalam pertandingan. Mungkin kita terjatuh, kita bangun lagi, mungkin terjatuh, bangun lagi saudara ya. Never give up gitu bahasa Inggrisnya saudara ya. Nah, tetapi kita harus mencapai garis finish itu saudara, sampai akhir saudara. Kita harus mencapai itu semua saudara. Seperti seorang atlet, itulah setiap kita saudara. Kita sudah utus nih, kita ini kan diutus dari kerajaan surga saudara, ya kan. Tuhan Yesus yang utus kita untuk kita bisa ada di tempat ini. Sekarang bagian kita untuk kita menyelesaikan pertandingan ini saudara. Makanya saya bilang perbedaan antara orang dunia dengan anak-anak Tuhan, ketika dalam masalah itu kita anak Tuhan tetap bersukacita saudara. Kalau orang dunia lompat saudara dari apartemen lantai 14 saudara, sekeluarga mati saudara. Itu bukan anak Tuhan, tapi kita anak Tuhan, kita berbahagia. Tuhan yang memberikan kekuatan setiap kita. Kalau bukan Tuhan, siapa lagi saudara? Benar nggak? Maka saya bilang hidup kita itu harus dipenuhi dengan Roh Kudus saudara. Kita kalau hidup kita nggak dipenuhi dengan Roh Kudus, kita nggak bisa melakukan saudara itu saudara. Tapi ketika Roh Kudus ada dalam setiap kehidupan kita, kita dipenuhi, kita percaya, kita bisa masuk ke garis finish saudara dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita saudara. Amin. Yang percaya kita berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus saudara. Haleluya. Nah, masuk ke khotbah saudara ya. Nah, seperti tadi di awal saya bilang saudara ya, bahwa kita itu nggak bisa tanpa Roh Kudus saudara. Benar nggak? Pokoknya kalau dengan kekuatan kita nggak mampu lah melakukan apapun gitu saudara yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, hari ini judul khotbah saya seperti lagu yang tadi sebelum khotbah saya nyanyikan saudara. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yang mau katakan amin? Amin. Roh kita harus terus menyala-nyala untuk kita bisa menjalani setiap kehidupan kita saudara, maupun suka maupun tidak suka, lemah maupun kuat, diberkati maupun ada dalam pergumulan. Kita percaya ketika roh kita menyala-nyala, kita dipenuhi dengan roh Tuhan, kita tetap setia mengiring Tuhan. Amin. Sekali kita berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Nah, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan saudara. Kita baca ayat firman-Nya dalam Roma
12 ayat 11, Pak. Bentar ya, saya bukan sama nih. Ya, dulu sudah. Roma 12 ayat yang ke-11. Sama-sama saudara ya. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyalanya dan layanilah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dikatakan bahwa hendaklah kerajinanmu jangan kendor, saudara. Ini kalau komentator bola nih bilang jangan kasih kendor gitu kan. Jebret gitu kan, ini komentator bola ya kan. Makanya dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Nah, rajin itu apa sih, saudara? Nah, rajin itu adalah melakukan sesuatu dengan disiplin, saudara, konsisten dan bertanggung jawab, sekalipun tidak ada orang lain yang melihat dan tidak ada bentar ya. Rajin itu artinya melakukan sesuatu dengan disiplin, komitmen dan bertanggung jawab, sekalipun tidak ada orang lain yang melihat dan tidak suka untuk melakukannya. Itu rajin, konsisten kita lakukan. Mungkin kita nggak suka untuk melakukan, tapi kita lakukan, itu namanya rajin, saudara. Contoh, kita sudah datang ke kul, saudara. Aduh, males, nggak mau, tapi sudah paksa untuk datang ke kul, itu namanya rajin, saudara. Amin. Yang mau rajin, sedang pegang tangannya. Rajin pangkal pandai, saudara ya. Jadi harus konsisten rajin itu, saudara. Jangan kita hanya alasan, aduh karena capek, ya kan kita nggak bisa datang untuk kegiatan-kegiatan gereja, saudara. Nah, kita harus rajin. Kerajinan kita jangan sampai kendor, saudara. Dan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan, saudara. Nah, roh yang menyala-nyala ini sering kita dapati sama orang yang lahir baru, saudara ya. Orang yang baru pertama kenal Tuhan, orang yang baru bertobat, punya kasih mula-mula, saudara. Wah, maunya semangat terus ke gereja, saudara. Apa-apa yang ada kegiatan gereja, dia datang, saudara. Doa pagi dia datang, doa malam dia datang, ya, doa semalaman suntuk dia datang, saudara. Pokoknya 24 jam ada di gereja, saudara. Itu orang yang kasih mula-mulanya ada, saudara. Orang yang lahir baru. Tetapi terkadang, saudara, ya kan, terkadang jangan membabi buta juga, saudara ya. Memang betul prioritas kita sama Tuhan, saudara. Tetapi juga ada bagian yang harus kita urus, saudara. Saking ke gerejanya terus, saudara, istrinya nggak diurus, saudara, ya kan. Anak-anaknya nggak diurus, pekerjaannya nggak diurus, saudara. Saya dapat orang seperti itu, saudara. Di gereja ada, dimanapun ada. Pokoknya kegiatan gereja berbau-bau gereja gitulah. Dia ada, omnipresent, saudara. Kayak Tuhan Yesus, mana-mana ada, saudara. Tetapi ketika istrinya curhat, saudara, beda, saudara ya. Waduh, dia mah di rumah gelas pada terbang, piring pada terbang, saudara. Tetapi di gereja ada terus, saudara. Nah, yang Tuhan nggak mau seperti itu. Tuhan tahu prioritas kita memang sama Tuhan. Tetapi ada bagian kita yang kita harus urus juga. Keluarga kita harus urus, pekerjaan harus kita urus, saudara. Amin. Jadi roh kita tetap nyala-nyala, tetapi harus imbang, saudara, dengan apa yang menjadi bagian kita di dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Nah, roh yang menyala-nyala itu selalu ada orang-orang, bagi orang-orang yang lahir baru, saudara ya. Kita percayalah, saudara ya. Kemudian 2000 tahun yang lalu, saudara, ketika Tuhan Yesus mati, kemudian bangkit dan menampakkan dirinya selama 40 hari kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat ke surga, saudara. Jadi setelah bangkit, Tuhan Yesus ini menampakkan dirinya, saudara, sama murid-muridnya. Mungkin Tuhan Yesus berdiskusi, mungkin Tuhan Yesus ngobrol sama murid-muridnya, ya ngobrolin tentang kerajaan surga, mungkin Tuhan Yesus ikut kul kepada mana, saudara ya. Jadi Tuhan Yesus tuh hadir selama 40 hari kepada murid-muridnya. Nah, kemudian setelah hari yang ke-40, saudara, kita baca, saya bacain aja, saudara ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 3 sampai 5, saya baca biar cepat. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika itu makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian, katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air,
tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi ketika malam makan, saudara, Yesus bilang sama murid-muridnya nih, Tuhan Yesus naik ke surga, lu pada tunggu ya guys, ya kan gitu ya. Kalau misalkan Tuhan Yesus zaman sekarang gitu, guys lu tunggu gua ya nanti, pokoknya lu jangan kemana-mana, lu tetap di Yerusalem. Tapi Tuhan Yesus tuh nggak spesifik gitu loh. Ya misalkan, oh nanti 2 hari lagi, pokoknya Roh Kudus akan dicurahkan. 3 hari lagi mungkin Roh Kudus akan dicurahkan. Enggak, Tuhan Yesus hanya bilang, guys lu tunggu ya kan. Pokoknya tunggu di Yerusalem, jangan kemana-mana. Nah, karena ada Tuhan menjadikan Roh Kudus diturunkan ke setiap kamu gitu kan. Akhirnya besoknya gitu kan, ini sudah 40 hari sudah. Akhirnya Tuhan Yesus naik ke surga. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus pun berbicara kepada murid-muridnya di dalam Kisah Rasul ayat 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Jadi kasih pesan nih sama murid-muridnya, kamu tuh akan menjadi saksiku. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan berkuasa, saudara. Yang pertama di Yerusalem, menjadi saksi Tuhan Yesus di Yerusalem. Yerusalem itu berbicara tentang apa, saudara? Tentang keluarga, saudara. Tuhan Yesus hari-hari ini mau kita menjadi saksi di dalam keluarga kita, saudara. Jangan kita di luar hebat pelayanan, saudara. Di luar kita pintar nasihatin orang, saudara. Tapi di rumah kita jadi batu sandungan bagi keluarga kita, saudara. Banyak, saudara. Teman saya, dia itu Kristen dari remaja, saudara. Jadi keluarga besarnya itu masih belum percaya. Dia remaja jadi Kristen, ikut dewasa muda. Tapi sekarang, saudara, dia benci sama orang Kristen, saudara. Tapi untungnya nggak benci sama saya, saudara ya. Dia benci orang Kristen. Saya tanya, kenapa, bro, lu benci sama orang Kristen? Iya, begini ceritanya, saudara. Jadi suatu hari, saudara ya, mamanya itu sakit, saudara, dan harus dibawa ke rumah sakit. Perlu biaya dong kan, saudara ya. Telepon lah pokoknya, saudara. Oh, ini mama lagi di rumah sakit, dia bilang. Tolong dong kita patungan gitu kan, transfer uang lah buat biaya. Pokoknya jawab apa, saudara? Aduh nggak bisa, dia bilang. Ini uang gua buat uang perpuluhan, perpuluhan gereja. Jadi gua nggak bisa bantu. Ini uang segini-gininya buat perpuluhan. Waduh, gitu. Sadis kan, saudara ya. Kelihatannya rohani, saudara ya. Kelihatannya kayak memprioritaskan Tuhan gitu loh, ya kan? Tetapi jadi batu sandungan, saudara. Akhirnya dia kecewa sama orang Kristen sampai dengan hari ini dia nggak pernah ke gereja lagi, saudara. Nah, jangan lagi seperti itu, saudara. Jadi batu sandungan tengah-tengah keluarga kita, saudara. Saudara, saya tuh dulu dari saya pacaran sama Helen, saudara. Tahu Helen, saudara ya? Helen pacaran istri saya yang paling cantik, saudara ya. Jadi keluarga besar dia itu Katolik, saudara. Jadi Katoliknya juga bukan Katolik yang jemaat doang, saudara. Papanya dia tuh ketua wilayah, saudara. Bukan kepala wilayah preman pasar, saudara ya. Ini ketua wilayah, saudara ya. Jadi ada ketua lingkungan, tingkatnya tinggi lagi ketua wilayah, ya kan? Yang suka ngasih komuni tuh, papanya tuh, mertua saya tuh. Nah, tapi mertua saya tuh suka sama saya. Saya tuh orang GBI kan, saudara ya. Dari awal saya pacaran sama Helen sampai nikah tuh saya orang GBI kan. Dia tahu saya Kristen kan. Nah, apa yang saya lakukan? Setiap kali saya ke rumahnya nih dulu nih, sampai sekarang sih, saudara ya. Jadi papanya itu sering bincang-bincang sama saya, saudara, mengenai agama Katolik, saudara. Ya kan? Dia bilang ini, dia bilang itu. Saya nggak pernah yang namanya mencela-cela, saudara, kepercayaan dia, saudara. Saya ya ikutin aja cerita dia, saudara. Saya nggak pernah mencela. Makanya suka sama saya, saudara. Akhirnya apa, saudara? Setiap ada kita mau pergi nih, saudara, jalan-jalan, ya kan? Keluarga besar, suka naik bis atau apa, yang disuruh doa itu saya, saudara. Andri doa, ya kan? Saya doa. Kalau ada acara makan-makan nih, saudara, ini makan-makan besar, keluarga besar yang suruh doa, saya juga, saudara. Padahal mereka tuh keluarga besar Katolik semua, dan Katoliknya bukan Katolik yang istilahnya jemaat, enggak, soalnya mereka aktif semua. Ada yang ulang tahun, saudara, Andri yang suruh doa, saudara. Saya nggak jadi batu sandungan, saudara. Ada menantunya satu lagi, saudara, lahir baru, saudara, ya kan? Kalau ke rumah berbicara tentang agama, tentang Katolik, wah dia mencah-mencah, saudara. Wah ini nggak boleh, ini nggak boleh. Dicoret, saudara, dari kartu keluarga, saudara ya. Sekarang nikah lagi tuh, saudara ya. Coret dari kartu keluarga, saudara. Nah, jangan begitu, saudara. Jadi kita harus jadi terang, jadi saksi dimanapun kita berada, tengah keluarga, saudara. Saya tuh selalu mengikuti acara-acara kebaktian mereka, saudara. Kayak contoh nih, minggu besok saya tuh diajak ke Jawa, saudara. Tahu apa yang di Jawa?
cari mas-mas saudara ya. Bukan saudara, jadi ke Goa Maria saudara. Itu saya tuh kalau ke Jawa diajak, kita tuh ke Goa Maria. Karena bulan ini bulan Maria, bulan Mei saudara. Saya ikut saudara, saya ikut ibadahnya, saya ikut saudara. Sampai saya tuh hafal doa Salam Maria tuh saya hafal saudara. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah kandungmu Yesus. Saya hafal saudara ya. Santa Maria doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan sampai kami mati. Dan saya hafal saudara, karena saya mengikuti ibadah mereka saudara. Dari mulai dulu saya masih pacaran sampai sekarang saya jadi menantu saudara, saya ikutin, saya hormatin saudara. Ya kan? Kita jalan salib, saya ikut, saudara jalan salib, doa rosario saya ikut, saudara saya ikut, selama sampai ke Tuhan Yesus, saudara ya. Jadi nggak mencak-mencak, wah ini dosa, gitu, saudara. Jadi kita jangan menjadi batu sandungan di tengah keluarga kita, saudara. Ya kan, kita hebat pelayanan, tapi kalau jadi batu sandungan di tengah keluarga, nol besar karena Tuhan. Karena Tuhan mau kita jadi saksi Tuhan yang pertama itu di tengah-tengah keluarga, saudara. Jangan saudara bilang, utuslah aku Tuhan ke ujung-ujung bumi. Lihat dulu di keluarga dulu, saudara. Jadi benar dulu, jadi kesaksian yang hidup, saudara. Baru bisa kita ke ujung-ujung bumi untuk menyelesaikan amanat agung, saudara. Yang pertama itu Yerusalem, berbicara tentang keluarga, saudara. Jadi saudara, tengah-tengah keluarga kita jadi saksi ya. Amin. Yang mau katakan amin? Haleluya. Yang kedua itu Yudea, saudara. Yudea itu bisa diartikan di antara orang-orang yang seiman nih. Nah, kita nih yang seiman nih, ya Tuhan kan? Atau orang-orang yang sebangsa dengan kita, saudara. Kita orang seiman. Jangan jadi batu sandungan juga antara orang seiman. Ada juga kasusnya teman saya juga, teman saya banyak saudara ya. Jadi teman saya itu sama nih, udah Kristen juga dari agama seberang, agama Buddha itu saudara. Dia jadi Kristen, ya kan? Wah ikut rajin segala macam saudara. Suatu ketika saudara, dia datang ke gereja, saudara. Datang ke gereja. Ini keluarga besarnya masih Buddha saudara ya. Cuma teman saya masih udah Kristen. Si pendetanya khotbah saudara, ya kan? Menyinggung mereka saudara. Wah itu nggak boleh, patung segala macam. Itu setan. Pas setannya menunjuk ke dia saudara. Oh iya, ya itu setan, wah nggak boleh. Udah. Minggu kemudian datang lagi ke dia, sama juga saudara. Waduh, membuli saudara. Akhirnya apa? Sakit hati saudara, benci sama pendeta saudara. Tapi dia nggak benci sama saya saudara. Ya, saya kan pendeta saudara ya. Gini-gini pendeta saudara ya. Saudara jangan anggap remeh saudara. Nah, dia nggak benci saya saudara. Saya kasih tahu ya kan. Udahlah itu oknum saya bilang. Itu oknum gereja yang berkata seperti itu. Ya kan? Kalau saya tidak, ya saya bilang gitu saudara. Saya menghormati kepercayaan orang lain. Makanya kita harus menghormati kepercayaan orang lain saudara. Ya kan? Kita kan nggak tahu, mungkin keluarga besar dia, ya kan? Mungkin notabene dia dari agama lain. Tapi ketika kita seperti itu saudara, bikin sakit hati saudara. Akhirnya sampai sekarang nih saudara nih, ini teman saya juga nggak ke gereja juga saudara. Enggak ke sana, enggak ke sini karena sakit hati. Janganlah saudara ya. Jadi sesama dengan saudara seiman, kita saling menguatkan saudara. Jangan kita mencela kepercayaan orang lain. Cukup bagian Tuhan yang melakukan pertobatan. Kita hanya cukup doain saudara dengan gaya hidup kita saudara. Contoh mama saya, almarhum mama saya saudara. Mama saya itu nggak bisa yang namanya ngomong khotbah begini, nggak bisa saudara. Apal boro-boro apal Alkitab saudara. Enggak saudara. Tetapi mama saya itu bisa membawa keluarga besarnya percaya Yesus. Luar biasa. Dengan apa? Dengan gaya hidupnya. Ya, kalau kita dulu, saya ingat kalau saya kan keluarga miskin saudara ya, miskin jadi menengah ke bawah nih saudara, bawahnya sampai ke samping, kan ngeblok saudara. Jadi mama saya kalau ngumpul nih kita nih keluarga besar saudara ya, itu wah mama saya habis lah, dicaci maki lah istilahnya. Karena yang Kristen cuma mama saya doang, yang lain itu belum Kristen. Tapi kaya sudah, wah dia pokoknya mencaci maki kita lah saudara, itu ikut Yesus begini segala macam. Tapi mama saya sabar saudara, nggak pernah membalas saudara. Akhirnya apa? Dengan gaya hidup mama saya, seluruh keluarga besarnya sampai dengan hari ini tuh percaya semua sama Tuhan Yesus saudara. Bahkan ada yang aktif dalam pelayanan gereja segala macam. Makanya dengan gaya hidup saudara, kita nggak bisa khotbahin orang, injilin orang ya yang belum Kristen, kita bilang kerajaan sudah dekat lu masuk gereja, lu percaya Yesus, kerajaan surga sudah dekat, kalau enggak lu bisa binasa. Wah nggak boleh gitu juga saudara. Kita cukup mendoakan saudara
nanti bagian Tuhan Roh Kudus yang menjamah setiap mereka, saudara. Amin. Ya mau katakan amin, saudara. Haleluya. Kemudian terakhir sampai ke ujung bumi, saudara. Ya kan, orang-orang Samaria dulu, saudara ya. Yerusalem, Yudea, Samaria, saudara. Samaria itu bisa diartikan di antara orang-orang yang bukan seiman atau bangsa-bangsa lain, saudara. Ya kan, seperti yang tadi saya bilang, kita harus menghormati kepercayaan orang lain, saudara. Kita jangan menghina kepercayaan orang lain, saudara. Ya kan, kalau kita mau menjadi saksi Tuhan bagi orang-orang Samaria, orang-orang yang bukan seiman, melalui gaya hidup kita, saudara. Kita selalu berbuat baik sama orang, kita selalu perhatian sama orang, walaupun dia bukan seiman dengan kita, saudara. Kita perhatian, kita mendoakan, melalui gaya hidup menjadi orang yang baik. Orang akan melihat, saudara, ada Kristus dalam hidup kita. Kita nggak perlu caci maki kepercayaan mereka. Dengan sendirinya ketika dia melihat gaya hidup kita, saudara, dia percaya Tuhan Yesus. Amin. Mungkin di kantor, saudara, ada teman yang mungkin bukan orang Kristen, mukanya lagi tekuk gitu, saudara. Mungkin lagi lemas, lagi bermasalah, pergumulan berat. Sudah samperin, saudara. Samperin, tapi jangan pinjam uang 100 lagi tadi ya. Samperin, sudah doakan, ya kan? Tanya, kenapa lu, ya kan? Mukanya kok asem banget gitu kan? Kita mulai doakan, dan kita percaya bahwa ada mujizat terjadi. Ketika mujizat terjadi, wah, Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Yang mau katakan amin. Yang mau berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Kalau yang terakhir, saudara, sampai ke ujung-ujung bumi, saudara. Itu Tuhan Yesus pesan bagi setiap murid-muridnya. Dan kita di sini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Amin. Yang murid Tuhan Yesus bisa lambaikan tangannya, saudara. Haleluya. Nah, kemudian dari cerita tadi, saudara, ketika Tuhan Yesus berkata, murid-muridnya suruh tunggu di Yerusalem, saudara. Dia nggak spesifik kasih tahu kapan Roh Kudus akan dicurahkan. Mungkin hari pertama, hari kedua, hari ketiga, murid Tuhan masih semangat untuk nunggu pencurahan Roh Kudus itu datang, saudara. Mungkin hari kelima masih semangat, hari keenam, hari ketujuh mulai bete mungkin, saudara ya. Di mana nih, ya kan, ya, Roh yang dijanjikan Tuhan kok belum sampai-sampai, saudara. Ya kan, nggak spesifik. Contoh nih si Hendra nih, saudara ya. Hendra tuh, saudara ya, yang di belakang ya, yang paling dulu, saudara ya. Nah, ya. Hendra, contoh saya bilang, Hendra, besok kamu tunggu saya di tukang bami Alyang ya. Oh ya siap, Pastor Andri gitu misalkan nih. Tapi saya nggak bilang jam berapa, Hendra langsung jalan gitu kan. Mungkin dari jam 7 ya kan, Bami Alyang masih tutup, dia udah nunggu gitu, saudara ya. Jam 8 buka, dia udah nunggu saya, saudara. Ditungguin sama Hendra. Dari jam 8, jam 9, jam 10, jam 11 nih, Pastor Andri kemana, nggak datang gitu. Karena saya kan nggak bilang. Ya mungkin Hendra masih semangat jam 11 gitu, karena kan Hendra cadangan makanannya banyak, saudara ya. Dia nunggu gitu, saudara. Jam 12 satu nih nggak ada nih Pastor Andri nih, kemana? Udah mulai bete dia, udah mulai uring-uringan dia. Udahlah, gua pergi aja lah, ya kan. Dari datang gemuk, keluar kurus dia, ya kan, dalam makan. Udah, Pastor Andri nih nggak janji nggak ini nih, ya kan. Udah, dia pergi jam 1. Jam 1 lewat 5 saya datang, saudara. Di Sena kemana gitu kan? Sena sudah pergi, nggak kebagian, saudara. Makan bakmi, saudara ya. Nah, sama tuh, ya kan, murid-murid Tuhan seperti itu, saudara. Kalau murid Tuhan Yesus nggak nunggu sampai 10 hari, saudara, mungkin di hari ke-8, udahlah males sih, kita pulang aja lah, itu pulang kampung semua, ya kan, udah nggak ada nih, yang dijanjikan nggak akan datang gitu. Tapi apa yang dilakukan, saudara? Murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di kamar loteng, saudara. Mereka berdoa, memuji, menyembah Tuhan, ya kan, dengan unity. Dan kita percaya, kita lihat akhirnya bahwa Roh Kudus dicurahkan bagi setiap murid Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin. Dikasih tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Kalau saya visualisasikan dengan satu film video nih, ini seperti ini, saudara. Ada filmnya, saudara ya. Ini ketika murid-murid Tuhan Yesus itu menerima pencurahan Roh Kudus. Kalau kita visualisasikan dengan film seperti ini, saudara. Kayak terus, saudara. Pada hari 10, saudara, Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan pertama kali di muka bumi kepada murid-murid Tuhan. Tahu ceritanya, saudara, ketika dia dipenuhi dengan Roh Kudus, murid yang berani, saudara.
Mereka sedang dengan Roh Kudus, saudara. Petrus yang tadinya takut menyangkal Yesus, Now lebih berani. we can leave this place. Now spread His word. Kita tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus, saudara. Kita percaya ini dengan Pentakosta yang pertama, saudara. Dan kita percaya hari-hari ini, saudara, di Pentakosta yang ketiga, Tuhan juga akan mencurahkan rohnya lebih dahsyat lagi dari Pentakosta yang pertama, saudara. Kita percaya everyone, saudara. Ini bagi saya everyone, saudara ya. Everyone, saudara ya. Promosi, saudara. Saudara mau beli 200.000, saudara ya, beli ya. Ini untuk everyone, saudara. Everyone 2033 semua akan mengalami perjumpaan secara real dengan Tuhan Yesus. Sama seperti kita tadi lihat film tadi, saudara. Murid-murid Tuhan berkumpul, saudara. Maka saya percaya dan yakin ini akan terjadi ketika ada kul, saudara. Mereka kan nggak banyak, saudara. Bukannya ibadah besar KKR, saudara ya. Tetapi mereka di rumah-rumah, mereka bersatu hati, memuji, menyembah Tuhan, saudara. Ada Roh Kudus tercurah, saudara, untuk setiap mereka. Dan ada rencana Tuhan juga. Kenapa 10 hari, saudara? Karena 10 hari itu ada hari Pentakosta, saudara. Orang-orang diaspora, saudara, orang-orang dari luar bangsa-bangsa itu datang ke Yerusalem, saudara. Dan ketika acara itu, orang-orang dari bangsa-bangsa lain ke Yerusalem, kita lihat, saudara, itu orang-orang dari bangsa lain, saudara. Dan pencurahan Roh Kudus itu Tuhan kerjakan dahsyat itu, saudara. Dan mereka yang dari bangsa-bangsa itu menerima apinya, saudara. Dan kita percaya bahwa Pentakosta yang pertama inilah cikal bakal, ya kan, kekristenan, saudara. Murid-murid Tuhan Yesus menyebar, ya kan, menginjil, saudara. Petrus yang tadinya takut menyangkal Yesus 3 kali, setelah dipenuhi dengan Roh Kudus, dia menjadi orang yang berani, saudara, menginjil, saudara, memberitakan firman Tuhan, saudara. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus nggak takut mati, saudara. Ya, kita percaya ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus juga seperti itu, saudara. Kita nggak takut lagi dengan keadaan kita, amin. Masalah boleh ada, saudara. Pergumulan boleh datang, saudara. Kekayaan boleh ada, saudara. Tetapi ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, roh kita menyala-nyala, saudara. Biarlah setiap keadaan kita tidak menghalangi kita untuk datang sama Tuhan, amin. Kita tetap setia mengiring Tuhan Yesus, saudara. Saya mau bilang, saudara, Tuhan itu baik bukan karena kebaikan kita, saudara. Tuhan itu memang baik bagi setiap kita, ya kan? Tuhan itu setia bukan karena kita setia, saudara. Tuhan memang udah setia, saudara. Kita lihat bangsa Israel ketika ada di padang gurun, bersungut-sungut, saudara. Tapi apa yang dilakukan Tuhan? Dia kasih makan bangsa Israel, saudara. Dia kasih tiang awan, tiang api, saudara, biar nggak kedinginan, biar nggak kepanasan. Tapi kalau kita lihat ceritanya bersungut-sungut terus, saudara ya. Tuhan baik, tetap baik, Tuhan tetap setia. Nah, sama seperti kita hari-hari ini, saudara. Yuk, kita sama-sama, saudara. Kalau Tuhan setia, Tuhan baik, yuk kita membalas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan apa? Dengan memuji, menyembah Tuhan, dengan kita memberkati orang banyak, berbuat baik pada sesama, saudara. Kita percaya hari ini, ya kan, ada Roh Kudus yang dicurahkan bagi setiap kehidupan kita, saudara. Jadi jangan kerajinan kita kendor, jangan roh kita kendor, saudara, tetapi roh kita terus menyala-nyala untuk kita melayani Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sekali kita berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Secara nggak sadar, terkadang, saudara, secara nggak sadar itu roh kita tuh kendor, saudara. Kerohanian kita tuh mulai kendor, tapi kita nggak sadar, saudara. Nah, saya mau bagiin, saudara, ciri-ciri yang rohaninya itu mulai kendor ini seperti ini, saudara ya. Yang pertama itu pergi ibadah tuh udah menjadi beban, saudara. Berbaik kita yang hari-hari ini kita untuk pergi ibadah, pergi ke kul, pokoknya yang urusan dengan gereja kayaknya jadi beban, saudara. Kalau saudara itu orangnya bertobat, saudara ya, berarti kerohanian saudara itu mulai kendor, saudara. Ingat pepatah komentator bola, saudara, jangan kasih kendor, gitu, saudara ya. Jadi jangan kendor, saudara. Amin. Nah, jadi kalau misalkan pergi ibadah, pergi ke kul, pokoknya yang berbau-bau ke gereja itu malah jadi beban, itu kerohanian saudara kendor, saudara ya. Yang kedua, kebal dengan dosa, saudara. Melakukan dosa udah bukan satu apa ya, dosa lagi bagi kita, kayaknya udah enak aja, kebal, saudara. Ya kan, melakukan jahat sama orang segala macam, berbohong segala macam, udah kebal, saudara ya. Kemudian yang ketiga, hidup
lebih kepada urusan dunia, saudara. Jadi udah urusan-urusan gereja, urusan-urusan rohani, dan gue urusan dunia, cari uang, saudara ya. Pokoknya gue jalan-jalan, punya uang gue jalan-jalan, nikmati hidup, ya kan. Lu nikmati hidup dong, lu ke gerejamu, lu tiap minggu ya kan. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ke gerejamu, lu ya bilang. Ya nikmati hidup dong, pergi sekali-sekali ya kan. Healing gitu, saudara ya. Nah itulah orang-orang yang hari-hari ini mementingkan kehidupan dunia. Itu hati-hati, saudara. Itu kerohaniannya sudah kendor. Allah sudah kendor juga ya, saudara ya. Haleluya. Kita percaya, saudara. Nah, kemudian apa sih yang dapat kita lakukan, saudara, supaya roh kita terus menyala-nyala, supaya kerajinan kita tidak pernah kendor, saudara? Apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, pertahankan kerajinanmu, saudara. Rajin, ya kan? Tadi sudah saya katakan adalah melakukan sesuatu dengan disiplin, konsisten, dan bertanggung jawab, sekalipun tidak ada orang lain yang melihat dan tidak suka untuk melakukannya. Lakukan secara disiplin, secara konsisten, dan bertanggung jawab. Jangan mudah menyerah dan berhenti ketika menghadapi masalah, saudara. Kemudian setiap orang harus rajin dalam bekerja dan beribadah, karena itu akan mendatangkan kebaikan, mengundang berkat Allah dalam hidupnya, membentuk manusia batin kita sehingga menghasilkan karakter yang unggul, sehingga kita menjadi manusia yang siap untuk dipromosikan sama Tuhan. Amin. Yang mau katakan amin? Haleluya. Yang kedua adalah pertahankan rohmu tetap menyala, saudara. Hidup ini layaknya sebuah pertandingan. Tadi saya katakan, saudara, kita ini hidup di dalam satu pertandingan, saudara. Pertandingan olahraga. Kita adalah seorang atletnya Tuhan, saudara. Makanya pertahankan roh kita untuk terus menyala-nyala. Untuk apa? Untuk kita tetap setia sama Tuhan, saudara. Amin. Sesuatu yang gak baik mungkin terjadi dalam kehidupan kita, tetapi roh kita menyala-nyala, kita tetap setia melayani Tuhan. Amin. Saudara, melayani Tuhan itu bukan konotasinya saudara harus jadi pendeta untuk melayani Tuhan, saudara. Kalau saudara jadi pendeta semua repot, saudara ya. Ngurus pendeta tuh repot, saudara ya. Bukan repot, saudara. Terus melayani Tuhan juga bukan konotasinya saudara harus jadi pelayan Tuhan, jadi pengerja. Enggak, saudara, repot juga kalau saudara semua pengerja. Ngurus pengerja tuh repot, katanya pagem tuh repot ngurus pengerja, saudara ya. Jadi melayani Tuhan itu seperti sekarang saudara ibadah, ini satu melayani Tuhan, saudara. Kami di sini tuh melayani pekerjaan Tuhan. Seperti Marta dan Maria ketika Yesus mau membangkitkan Raja Arus, saudara. Marta sibuk melayani pekerjaan Tuhan, siapin makan, siapin ini segala macam. Tapi apa yang lakukan Maria? Duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan bicara, saudara. Itu melayani Tuhan. Beda dengan melayani pekerjaan Tuhan. Kami worship leader, pemusik, usher, segala macam, pendeta itu melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi melayani Tuhan, saudara tuh melayani Tuhan di sini. Beribadah itu melayani Tuhan, saudara. Makanya saya katakan sekali lagi, kalau kita beribadah, kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Melayani Tuhan, berikan yang terbaik. Kalau kita suruh memuji dengan mulut kita, dengan ekspresi wajah kita, saudara. Dengan tangan kita mengangkat, dengan kaki kita bisa melompat. Ekspresikan penyembahan kita di depan Tuhan, saudara. Menari buat Tuhan, saudara. Itu melayani Tuhan. Makanya melayani bukan hanya kita, saudara, tetapi saudara lah orang-orang yang melayani Tuhan. Amin. Di pekerjaan, ya kan? Kemudian di rumah tangga, saudara mengurus anak, itu satu melayani Tuhan. Gimana kalau berkata, lakukanlah segala sesuatu, ya kan, seperti untuk Tuhan, saudara. Jadi kalau sudah bekerja, lakukanlah itu untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan. Saudara mengurus anak-anak, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan, saudara. Untuk melayani, biarlah roh kita menyala-nyala dan kita melayani Tuhan. Yang mau katakan amin. Tapi kan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah pertahankan pelayananmu. Apapun yang kita alami dalam hidup ini, entah itu baik atau buruk, jangan pernah berhenti untuk melayani Tuhan. Kita sebagai hamba Tuhan dan Tuhan adalah majikan kita, saudara. Tetap setia sama Tuhan, melayani di ladang Tuhan, saudara. Selalu tersedia pembelaan dan pertolongan Tuhan atas kehidupan orang yang setia melayani Dia. Jangan pernah mengubah tujuan hidup yang Tuhan sudah tetapkan bagi setiap kita, saudara. Bahwa setiap kita dipanggil untuk melayani dan melakukan pekerjaannya di dunia ini, saudara. Untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Tahun 2023 kita percaya setiap orang akan mengalami perjumpaan secara otentik dengan Tuhan Yesus. Dan itu melalui setiap kita, murid-murid Tuhan, untuk kita menjadikan semua bangsa milik Tuhan. Amin. Tapi dimulai dari keluarga dulu, saudara. Yang mau katakan amin. Amin. Mari sama-sama hari ini, pagi hari ini kita percaya kalau 2000 tahun yang lalu
Tuhan sudah mencurahkan rohnya ke atas murid-muridnya saudara. Dan kita percaya di hari-hari yang terakhir ini, di era Pentakosta yang ketiga, Tuhan juga akan mencurahkan rohnya kepada murid-muridnya. Siapa murid-murid Tuhan Yesus? Kita semua murid-murid Tuhan Yesus. Lambaikan tangannya saudara yang murid-murid Tuhan Yesus. Tapi kita tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Percaya pada siang ini pesan firman Tuhan untuk menjadikan kita murid-murid Tuhan Yesus. Berkat Tuhan tidak bicara tentang uang saudara, tapi ada kesehatan, ada kekuatan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Itulah salah satu berkat yang Tuhan berikan atas setiap kita. Dan kita percaya apapun keadaan kita, ketika hidup kita dipenuhi dengan roh Tuhan, kita sanggup melakukan yang terbaik buat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Silakan. Haleluya, kita percaya bahwa hari-hari ini Tuhan mau penuhi setiap kita dengan rohnya yang hidup saudara. Amin. Haleluya. Apapun keadaan kita hari ini, kita percayakan kepada Tuhan saudara. Kita mau menjadi saksi-saksinya Tuhan di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jikalau kuasa Tuhan turun atas setiap kita, kita menjadi saksi Tuhan. Amin. Berapa kita yang mau dipenuhi dengan roh Tuhan, bisa lambaikan tangannya saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami ya Bapa. Dengan sungguh-sungguh kita mengatakan, biarlah roh-Mu yang hidup penuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Kami buka hati kami Tuhan, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di akanmu menyembah. Kami tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Kita puja dari awal dan sungguh-sungguh kita mau katakan, roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu Tuhan. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Kami buka hati kami, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di akanmu menyembah. Saudara, untuk kita melakukan bagian kita dalam kehidupan kita saudara, kalau kita mempercayakan diri kita sendiri dengan kekuatan kita, saya mau berkata kita nggak mampu saudara. Kita nggak sanggup saudara. Saya mengalami semuanya saudara. Ketika saya menggunakan kekuatan saya saudara, sampai seberapa sih kekuatan manusia saudara? Kita nggak bisa menanggung setiap beban hidup kita, pergumulan kita. Selain hanya Tuhan Yesus, selain roh Tuhan yang penuhi setiap kehidupan kita saudara. Hari ini mungkin ada pergumulan datang dalam kehidupanmu. Mungkin bukan hanya pergumulan, mungkin berkat kekayaan juga ada sama kamu saudara. Tapi biarlah dengan kekuatan roh yang berasal dari Tuhan, yang penuh setiap kita bisa melewati setiap itu saudara. Untuk kita semakin hari semakin setia sama Tuhan saudara. Amin. Yang mau dipenuhi dengan roh Tuhan bisa lambaikan tangan, bisa angkat tangannya saudara. Jangan turunkan tangan dulu saudara. Mari kita angkat tangan saudara. Tuhan, kamu mau dipenuhi dengan roh-Mu Tuhan pagi hari ini ya Bapa. Kalau 2000 tahun yang lalu Engkau mencurahkan roh-Mu ke atas setiap murid-murid-Mu ya Tuhan.
murid-murid-Mu menjadi seorang yang berani Tuhan. Murid-murid-Mu menjadi seorang yang menjalani kehidupan mereka dengan kuat, dengan tidak takut dan gentar ya Bapa. Hari ini Tuhan, kerinduan setiap kami Tuhan, kami angkat tangan kami tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kami perlu-Mu, kami perlu Roh-Mu ya Tuhan pagi hari ini, untuk kami bisa ya Tuhan menjalani setiap kehidupan kami, untuk kami bisa kuat dalam pergumulan kami ya Bapa. Untuk bayar apa yang berdosa saudara, angkat kedua tanganmu tetap saudara. Orang bayar yang angkat tangan, mari saya undang untuk bagi berdiri sama-sama saudara.
Yang buat kita beda sama orang di luar sana adalah Roh Kudus yang diam dalam setiap kehidupan kita. Nah, sebab itu kita harus penuh Roh Kudus. Kita harus penuh Roh Kudus setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Oh, apa kami serahkan anak-anakmu ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan terus Roh Kudus mengurapi mereka, berbicara secara pribadi buat setiap mereka. Buka telinga rohani mereka untuk mereka mendengar. Buka mata rohani mereka untuk mereka boleh melihat satu rencana Tuhan, tuntunan Tuhan yang dahsyat buat setiap kehidupan kami. Oh, Rabbashana ya Allah, dunia boleh bergoncang
ekonomi boleh bergoncang, tapi kami orang-orang yang penuh Roh Kudus akan kuat, akan berdiri teguh dan menghadapi setiap badai persoalan apapun yang ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. 2000 tahun lalu Roh Kudus tercurah. Biar hari-hari ini kami adalah orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Waktu kami penuh Roh Kudus, roh kami menyala-nyala. Kami bergairah di hadapan Tuhan. Kami menyala-nyala untuk melayani Tuhan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Jangan lewatkan satu pun di antara mereka siang hari ini. Lawan terus Tuhan, Roh-Mu penuhi atas setiap kehidupan mereka. Mereka boleh menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Orang-orang boleh melihat tetangga mereka, keluarga besar mereka. Mereka melihat kami berbeda karena kami punya Roh Kudus. Oh Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau Pentakosta pertama sudah kau nyatakan di kamar Rotek 2000 tahun yang lalu, Pentakosta kedua sudah kau nyatakan di Exodus 1901. Hari-hari kami menantikan Pentakosta ketiga, Pentakosta terakhir. Sebelum kau datang menjemput kami, engkau akan mencurahkan Roh-Mu secara dahsyat. Itu yang kami nantikan Tuhan. Biar Tuhan sampai 2033 Tuhan, kami akan melihat semua orang, everyone Tuhan akan berjumpa secara otentik, berjumpa dengan Roh Kudus. Mereka akan melihat bahwa sungguh Yesus yang kami sembah adalah Allah yang dahsyat, dan kami tahu kesudahan yang tiba. Maranatha, datanglah Yesus, datanglah Yesus, datanglah Yesus. Oh Bapa ya Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Biasa kepada firman Tuhan mengingatkan kami, menguatkan kami bahwa kami perlu Roh Kudus. Kami harus menjadi saksi Tuhan. Kami harus menyala-nyala sampai kami menyelesaikan garis finish sampai akhir. Kami kedapatan orang-orang yang kudus tak bercacat celah. Kami kedapatan orang-orang yang melayani Tuhan. Kami kedapatan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kami kedapatan orang-orang yang tetap cinta sama Tuhan sampai garis finish itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami lepaskan berkat buat setiap anak-anak di tempat ini. Oh Bapa Syada ya Bapa, apapun yang kita temukan persoalan, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah sakit penyakit, apapun bentuknya. Oh Bapa Syada ya Bapa, oleh kuasa Roh Kudus Tuhan atas setiap mereka akan bangkit punya kemenangan. Mereka akan bangkit Tuhan. Dan menyatakan terima kasih Tuhan. Tidak ada kuasa apapun, tidak ada kendala apapun, tidak ada masalah apapun yang dapat menghentikan setiap langkah kami. Karena kami berjalan dengan kuasa yang dari tempat maha tinggi, berjalan bersama dengan Kau sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu, buat pengurapan-Mu, buat kasih kebaikan Tuhan yang kami alami hari ini, dan kami percaya hari-hari ke depan kami terus mengalami kasih kebaikan Tuhan. Kemurahan Tuhan mengejar hidup kami, kebaikan Tuhan mengejar setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap pekerjaan anak-anak Tuhan. Bukakan jalan yang baru, pintu-pintu yang baru terbuka di dalam nama Yesus Tuhan. Keluarga-keluarga dipulihkan, hubungan suami istri Tuhan dipulihkan Tuhan. Harmonis Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Anak-anak Tuhan, anak-anak yang diberkati, yang sekolah mereka, studi mereka, masa depan yang penuh dengan harapan yang dahsyat bagi kami. Tuhan, itulah yang Kau janjikan buat setiap kami. Bagian kami lakukan bagian kami. Dan kami percaya janji Tuhan tidak pernah meleset bagi kami. Janji Tuhan itu iya dan kami. Bahkan janji Tuhan mengejar sampai anak-anak kami, sampai cucu-cucu kami. Semua itu dan perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Pengurapan Allah turun atas setiap mereka juga Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh Bapa Syallah, sebenarnya kami akan berpisah Tuhan, selesaikan ibadah kami. Mari kita angkat amplop kita, sembahan kita. Oh Bapa ya Bapa Syallah ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh kembali mengembalikan apa yang harus kami tabur hari ini. Biar kami tabur menjadi tuayan buat setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan orang benar. Bahkan Kau berjanji anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta. Tuhan kami percaya, kami perkatakan amin buat setiap janji Tuhan. Sebab itu kami menabur dengan sukacita, karena kami percaya janji Tuhan pasti digenapi atas setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan berpisah, sertai kami di
dilimpahkan tempat tujuan dari masing-masing dan tidak orang saudara. Yuk kita angkat dua tangan kita lima berkat kepada Allah Bapa di surga. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, syanga ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Syanga ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Oh ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Terima kasih Allah. Terima berkat kasih juga kita namanya sejahtera daripada Allah Bapa di dalam yang Tuhan mengasih kita Yesus Kristus Tuhan dan bersama penyembahan yang manis Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai kedatangan yang kedua kali menceritakan kita awal-awal yang terbaik bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya terima berkat sama-sama